Ya, Anda menyaksikan Putri Rimbawati Channel. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang seru sekali, yang sesuatu yang mungkin bisa menjadi pengalaman teman-teman juga di rumah. Ada salah satu kasus yang lagi tren banget itu ada Isabella Guzman di mana dia itu gadis remaja usia 18 tahun yang tega membunuh ibunya. Tapi di selain itu di Indonesia ternyata juga sedang marak kasus-kasus di mana ibunya juga tega membunuh anak. Kalau misalkan teman-teman dengar bagaimana teman-teman merasa, bagaimana ketika mendengar atau membaca berita ibu membunuh anaknya atau anak membunuh ibunya. Langsung aja ini mau ngobrol sama seseorang sahabat saya. Padahal kita ketemu setiap minggu sekali, tapi ada yang spesial nih hari ini. Apa kabar Mbak Rinda? Kabar baik Pak Putri. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah, saya juga baik. Gimana hari ini mau masak apa nih? Karena masih pagi kan di sana. Rawon. Sepertinya sudah kangen cita rasa Surabaya ya, sampai masak rawon ini. Iya betul. Banget. Dan rawon di sini mahal banget loh. Satu sachet itu berapa ya? 1,50 pon itu kalau dirupiahin sekitar 50.000. 50 ribuan. Kalau di sana itu murah ya kan? Ya agak gitulah ya. Oke, kita hari ini tuh mau bahas ini kasus menarik ya Mbak. Kalau misalkan kita runtut gitu, ternyata ini kejadian panjang yang beruntut dari bisa jadi tentang karena adanya pandemi, bisa jadi karena ketidakpedulian terhadap dunia digital atau digital platform gitu ya, kurang mengenalnya dan mungkin bisa juga dengan kebijakan pemerintah yang masih belum menyeluruh ke segala aspek. Jadi banyak sih kalau kita mau merentet ini tuh jadi banyak hal gitu. Tapi sebelumnya sebelum kita bahas topik kita hari ini adalah gara-gara kelas online ibu bunuh anaknya sendiri. Ini kasus banyak sekali di Indonesia. Tapi sebelum kita fokus ke sini, saya mau cerita nih Mbak Rinda. Saya kemarin sempat baca kasus Isabella Guzman di mana usia 18 tahun itu tega membunuh ibunya dengan beberapa fakta gitu. Mungkin kayaknya kita bisa buka satu ini deh, satu news di sini. Ada news yang pertama itu mungkin ya, ada 6 fakta kasus Isabella Guzman. Nah, ini Isabella Guzman, gadis psikopat yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, di banyak faktanya itu menyebutkan memang dia ada gangguan kejiwaan sehingga meskipun dia membunuh ibunya dengan 151 tusukan Mbak Rinda, ada di bagian tubuh dan juga wajahnya, itu dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan di Amerika Serikat. Karena memang menurut pengadilan itu ya ini karena faktor kegilaan gitu. Ya, tapi ini miris banget lah. Ya betul. Halo, iya kan? Gimana Mbak Rinda mengomentari kasus ini? Jadi gini, kalau mengenai kasus si Isabella ini memang kan kalau aku baca itu dia melakukan itu karena dari kecil sakit hati karena orang tuanya bercerai. Betul, gitu. betul. Nah, memang dalam psikologi anak salah satu hal yang membuat anak life changing event yang paling berat, salah satu yang paling berat ya, itu adalah orang tua bercerai. Karena logikanya begini, orang tua bisa menjalin hubungan baru dengan orang lain, tapi anak tidak bisa merepair hubungan emosional dengan orang tua itu dengan sangat cepat itu. Dan sekali lagi anak itu masih belum bisa melihat abu-abu hitam atau putih. Ketika orang tua saya berpisah, maka mereka akan saling benci. Kalau kita ingat film Korea yang booming banget itu, apa sih namanya? Aku lupa namanya. Yang gimana drama ya? yang booming banget, yang ada pelakornya itu loh. The World of Marriage Couple. Ya, The World of Married Couple itu kan di episode terakhir kan ketika bapaknya itu mau kecelakaan, ibunya langsung lari gitu kan, meluk gitu kan, istrinya langsung lari. Terus anaknya kan bingung gitu. Anaknya lari kan akhirnya. Anaknya lari kabur kan, ibunya kan mau nolong bapaknya tapi anaknya langsung kabur karena anaknya memang makanya emang anak itu sebingung itu.
Karena dia tuh berpikir kalau orang tuanya tidak saling mencintai lagi, mereka akan saling membenci, mereka berpisah, kemudian akhirnya nggak mau sama anaknya. Sesimpel itu. Gitu. Betul. Dan Khawatir ini anak sih, jadi Mbak Rinda materi-materi sebelumnya juga menceritakan di mana perceraian itu dianggap juga sebagai accident yang besar gitu. Maksudnya betul. selain kematian ya perceraian itu juga membawa luka yang cukup dalam bagi anak gitu. Dimana Betul. memang di situ di kasus Isabella Gusman itu ada beberapa fakta tadi yang disebutkan Mbak Rinda, ternyata dia memang dari perceraian itu dia hubungan dengan ibunya itu buruk gitu. Buruk Bahkan ya. semakin buruk ketika mengetahui ibunya menikah lagi, ibunya menjalin hubungan dengan ini ya dengan suaminya saat ini itu semakin buruk gitu sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Betul. Nah, yang menarik tuh begini sebenarnya, putusan pengadilan bebas. Ini jangan diartikan ketika putusan pengadilan bebas itu artinya si Isabella tidak dihukum. Aku kemarin itu ada wawancara dengan salah satu ahli hukum pidana di Indonesia yang bahas mengenai PPD gitu. Kalau seorang ibu terdiagnosis PPD dan segala mental illness ketika saat melahirkan dan dia ternyata melakukan pembunuhan kepada anak, apakah bisa dihukum bebas? Gitu. Jawabannya kemungkinan kecil karena kita kan tidak sistem kita berbeda dengan sistem hukum di Amerika gitu. Yang paling mungkin terjadi adalah dipidana tetapi diganti di rumah sakit jiwa. Jadi sifatnya kalau di Indonesia itulah penggantian pidana, gitu, penggantian hukuman kurungan pidana. Dan di rumah sakit jiwa itu jangan dipikir akan sama treatmentnya dengan orang-orang yang sakit jiwa pada umumnya, yang meskipun dia nggak pernah pidana, tetapi mereka diberi sel-sel khusus dan sebagainya, gitu. Dan sampai kapan itu akan berakhir, apakah sesuai dengan masa tahanan atau tidak, itu sampai mereka sembuh. Jadi sebenarnya kalau aku boleh ngomong karena aku mempelajari dua hal, hukum dan juga psikologi, boleh aku mengatakan bahwa sebenarnya ketika trauma, ini kan sebenarnya berawal dari trauma ya. Trauma itu akhirnya diejawantahkan dengan tindakan akhirnya membuat kita mental illness dan akhirnya berujung pada tindakan pidana, itu maka hidupnya orang tersebut selesai. Kita patut berhenti. Karena pola pikirnya kita jangan pola pikir seperti orang kebanyakan enak dia dibebaskan gitu. Enggak, hidupnya udah selesai itu. Karena selamanya Isabella tidak bisa kembali ke kehidupannya seperti awal. Yang bisa Isabella lakukan hanyalah bertahan hidup. Akan susah itu. Kemudian besar nanti ketika Isabella sembuh dari kasus-kasus kalau yang di sistem hukum common law ya, dan yang punya pemerintahan yang bagus, mereka pasti akan merubah semua identitasnya, ditaruh di kota kecil dan dibawa pengawasan. Jadi ya patut berempatilah kita di sini. Ya meski kita tidak membenarkan apapun di balik itu ya, maksudnya kita sama sekali tidak membenarkan itu, tapi di sisi lain itu ya kita melihat dari perspektif lain di mana kehidupan Isabella seperti apa yang disampaikan Mbak Rinda tadi, kita perlu berempati dengan adanya hal itu. Lalu dengan topik kita hari ini juga, mungkin kalau tadi ceritanya ini anak, gadis remaja usia 18 tahun membunuh ibunya. Sudah dinilai dewasa juga untuk mengambil keputusan, tapi karena ada gangguan-gangguan lain ya, itu tadi kisahnya begitu. Kita kembali lagi ini ke topik kita gara-gara online, ibu bunuh anaknya sendiri. Dimana kita semua tahu ya, namanya ibu, orang tua, itu idealnya adalah pelindung anak. Idealnya adalah ya memang pada kodratnya mencintai anaknya melebihi dirinya. Gitu kan Mbak Rinda? Tapi ini ada banyak kasus kemudian yang dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan ini. Ini miris banget. Dan aku udah searching kapan hari itu, sempat googling, itu nggak cuma 1-2 dan nggak cuma di Jawa aja kasus ini. Banyak kasus ini ada di Indonesia, hampir menyeluruh. Silakan Mbak Rini. Jadi begini Mbak Putri, pertama di masa pandemi ini ibu ini berperan menjadi lebih banyak fungsinya daripada masa yang normal. Masa normal aja perannya udah banyak, ini kemudian ditambah banyak gitu.
Dan akhirnya karena waktunya ini menjadi sangat sedikit untuk me time, kita nggak bisa untuk mengendalikan emosi, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi sebenarnya. Maksudnya itu reaksi normal ya, gitu. Dan kemudian apa seorang ibu itu, aku agak sedikit merevisi katanya Mbak Putri tadi di awal, bahwa seorang ibu itu harus mencintai anaknya daripada diri sendiri. Tapi menurut aku pribadi, seorang ibu itu harus mencintai dirinya sendiri sebelum dia mencintai orang lain. How come gitu? Gitu. Jadi ini titik kuncinya di situ. Nah, permasalahannya adalah masalah yang corona yang tadi. Ini kan unpredictable event gitu. Sehingga variabel yang terjadi di belakangnya tidak ada yang bisa tahu gitu. Dan karena tidak bisa tahu, akhirnya ini kan menjadi banyak variabel tambahan gitu loh. Gimana sih bahasanya? Jadi akan banyak pasangan-pasangan yang ternyata bisa begini, ternyata bisa begini. Dan ini menurut aku ya memang fenomenanya begitu. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun karena semuanya sudah berusaha sebaik-baiknya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminimalisir bagaimana itu agar tidak terjadi dan merepair apa yang sudah terjadi gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ada apa di balik fenomena yang makin lama semakin meningkat nih? Pertama adalah ibu tidak dididik dan tidak diberi bekal untuk menjadi guru di rumah. Harus dipahami. Dengan demikian, kurikulum yang dibawa ibu ke rumah, yang dibeban kepada anak, itu seyogyanya harus berbeda dengan kurikulum yang dikerjakan sama guru. Bagaimana kita bisa mengcompare kemampuan guru mengajar dengan ibu yang tidak ada pendidikan pelatihan pengajarannya? Pengajar. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya orang lain malah bisa bilang, ngomong, kan guru ngatur 40 murid aja bisa, masa ibu murid satu aja nggak bisa? Loh, guru punya Ya beda ya. beda skill gitu loh. Nggak bisa, dan itu reaksi normal gitu. Karena kita memang berlebihan. Jadi pertama itu. Yang kedua adalah kurikulumnya ini loh. Apa sih yang sebenarnya gitu kan? Aku memang nggak di Indonesia, jadi nggak bisa melihat lebih jauh lagi gitu kan. Tentang pendidikan ini, bagaimana realnya. Yang aku tahu adalah studi literatur lah kasarnya begitu kan. Cuman di sini ya itu tadi pertama. Yang kedua, karena ini unpredictable event dan ini berjalannya sangat cepat, tiba-tiba dan mendadak. Benar. Ini pemerintah seyogyanya membuat peraturan yang juga melibatkan tentang mental health di dalamnya. Kenapa ini penting? Karena ini memang life changing journey. Ini memang hal yang sangat akan merubah kehidupanmu. Dari mulai pertama COVID itu, tiba-tiba kita bisa beraktivitas, nggak bisa beraktivitas. Kemudian makin lama ekonomi menurun, ya kan? Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kekurangan penghasilan, sehingga mau nggak mau dia harus berubah. Yang ketiga mengenai pendidikan anak, itu terlalu beruntut dan besar-besar gitu. Jadi reaksi ini normal, sangat normal. Aku tidak membenarkan tindakannya, tapi bentuk dari reaksinya ini ya memang akan terjadi begitu gitu loh, Mbak Putri. Iya, sebenarnya ini ya, saya juga, kita perlu meninjau lebih jauh juga ya, mungkin kebijakan seperti apa yang sudah dibuat pemerintah dengan adanya ini gitu. Tetapi kan pada akhirnya kebijakan itu kan ya untuk masyarakat ya, maksudnya harus tersentuh oleh masyarakat, dan apakah itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat gitu. Ketika tadi yang Mbak Rinda sebutkan ada banyak faktor yang kemudian terjadi di sini. Ya memang kita semua, ketika pemerintah mungkin bilang ya, kita semua memang belum pernah gitu loh menghadapi keadaan seperti ini. Kita semua masih belajar dalam mengatasi situasi ini. Belum pernah di zaman Indonesia sebelum merdeka hingga sekarang itu yang namanya semua serentak online ya kan, studi di rumah, bekerja di rumah. Ya, itu memang kita belum pernah. Semua itu kita tuh masih dalam berproses gitu. Tapi kemudian ada hal lain yang memang harus dibutuhkan masyarakat gitu loh. Apakah memang benar gitu online ini atau studi at home
atau daring ini memang benar-benar sudah siap gitu dilakukan bagi semua orang di semua lapisan masyarakat. Banyak kasus juga kan orang-orang di pelosok yang nggak punya jaringan cukup kuat. Kemudian ada juga orang tua yang harus rela menjual rumah atau apa demi untuk membelikan handphone untuk anaknya agar bisa mengikuti pelajaran online atau apa. Banyak banget gitu loh. Ini ideal banget gitu. Ideal banget kan? Ideal banget kita online semua bisa mengikuti. Idealnya begitu. Tapi apakah benar ini tuh semua bisa menyeluruh ke semuanya gitu? Iya kan, Mbak betul. Rinda? Iya. Kalau aku membuat, karena aku dasarnya orang hukum ya dan belajar tentang public policy, itu ya memang kita memaksakan ideal, tapi jangan lupa bahwa yang paling penting adalah dampak manfaatannya, tepat guna apa enggak gitu. Dan itu memang bukan, aku tidak menyalahkan pemerintah atau apa, karena aku sadar bahwa menjadi pemerintah di masa sekarang sangat susah gitu. Ini kita berusaha untuk mengurai gitu kan. Karena memang untuk mengatakan bahwa suatu peraturan itu tepat guna atau tidak, itu ya memang butuh proses, butuh waktu, gitu kan. Dan ini menurutku adalah sinyal pertama bahwa kebijakan tersebut tidak tepat guna. Betul. Kalau ini diteruskan, maka jangan heran, jangan bertanya-tanya kenapa ini angkanya naik gitu. Jadi ya memang gimana ya? Dan aku sangat paham bahwa isu mental health itu di Indonesia masih susah gitu. Bahkan belum sampai dibawa ke ranah hukum. Meningkatkan definisi tentang mental health awareness ke bawah masyarakat aja susah gitu. Jadi aku paham banget ini terjadi. Jadi ada kalanya mungkin nanti ketika ibu itu di pengadilan, ini bisa menjadi bahan pertimbangan hakim bahwa ini memang special event. Kalau seandainya ini tidak terjadi pada saat pandemi, apakah kasus ini akan terjadi? Kan pertanyaannya begitu. Gitu. Dan gimana ya Mbak ya? Terlalu banyak stres yang diderita oleh ibu, itu bisa memang akan berakibat pada anak dan keluarga. Itu sebabnya kenapa saya pribadi mendorong untuk membuat kebijakan yang lebih ramah pada perempuan dan anak. Kalau kita mau memperbaiki Indonesia, mau memperbaiki negara, maka lebih dahulu adalah perbaiki keluarganya. Memperbaiki keluarganya itu artinya kita harus memperbaiki, mempersiapkan ibunya gitu. Mbak Rinda, ada satu kisah atau cerita nggak sih tentang ibu yang kemudian membunuh anaknya gitu? Mungkin yang Mbak Rinda sedang ikuti ceritanya, atau mungkin ada teman Mbak Rinda yang sedang sharing tentang kejadian sesuatu. Tidak sampai membunuh, tetapi tingkat stresnya sangat tinggi, dan karena saya sedang mengelola kelas mengenai itu, benar-benar berjibun banget keluhan mengenai masa pandemi ini. Dari yang mulanya, kan bayangin dari Januari kita sampai sekarang September itu udah setengah tahun lebih loh. Itu kan kita, ibu nggak bisa keluar rumah sesukanya, karena yang dipikirkan ibu pasti, kalau aku keluar apakah aku akan membawa virus dan sebagainya. Dan itu adalah fokus yang untuk keluarga juga kan. Ya kan. Kemudian belum tentu mereka mendapatkan aktivitas yang positif. Ya kan. Dengan kerjaan rumah tangga itu luar biasa banyaknya. Nah, kasus yang biasanya umum terjadi itu adalah kekerasan verbal maupun fisik yang bisa berujung pada kematian gitu. Jadi awal mulanya adalah itu, cubitan pertama begitu menggoda, selanjutnya menggairahkan untuk mencoba lagi, kan begitu kasarannya. Karena memang begitu gitu. Aku running kelas tentang emosi, tentang mengendalikan emosi dan sebagainya, itu membantu. Tetapi kalau keadaan ini tidak diperbaiki dengan segera, itu agak susah juga. Aku dan kita juga tidak bisa memprediksi corona sampai kapan, gitu kan? Jadi, karena ini variabel corona tidak bisa sampai kapan, ada beberapa variabel yang bisa kita ubah, gitu kan? Contohnya standar pendidikannya agak diturunin dikit, disesuaikan. Ya, memang sih tidak akan menjadi ideal,
Karena Nggak memang ada yang ideal sih. ini ideal gitu loh. Kita memang mau nggak mau gimana, mau nggak mau ya memang begini. Atau fasilitas tentang mental health, kebutuhan tentang ibu ini dipenuhin gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi ini selesai. Ada satu cerita yang sangat, beberapa cerita ya, tetapi aku pilih satu yang ini seorang ibu, dia itu biasanya work from home dan work from office gitu. Satu minggu di rumah, satu minggu di Kantor. kantor. Dan itu kan hal yang sangat umum terjadi kan sekarang. Ketika dia di rumah, dia sama sekali tidak bisa istirahat sama sekali. Karena kan seperti kejar-kejaran dengan waktu kan. Me time anak, dan itu sangat melelahkan. Dia lebih memilih sebenarnya kerja di kantor karena merasa lebih bisa memanajemen waktu. Nah, akhirnya karena dia sering kerja di rumah kantor begitu, dia lelah, sangat lelah, emosinya menjadi tidak terkendali dan sebagainya. Itu dari sisi ibu yang bekerja loh ya. Dan ternyata ada dengan sisi ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga yang pure lagi, nggak cuma 24 jam, tapi 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Itu challenging banget itu. Dan apakah aku menyarankan ibu-ibu untuk bekerja? Enggak, itu pilihan. Gitu. Ibu mau bekerja, ibu mau nggak bekerja, itu pilihan. Yang paling penting adalah ibu tetap aktif bergerak gitu. Nah, ibu yang rumah tangga ini tadi, dia bakal lebih menderita, Mbak. Anaknya nangis disuruh kerjain PR, nggak mau kerjaan. Dia mau lihat drama Korea, anaknya mewek, sering gitu kan. Harusnya anaknya sekolah kan dia bisa me time dikit drama Korea, nyelesain kerjaan dan sebagainya gitu. Tapi dia nggak bisa, dia kehilangan itu semua. Dan suaminya di rumah bisa jadi work from home juga kan, tapi nggak begitu bantuin karena ya memang itu dia bekerja. Jadi terlalu complicated untuk memang diregulasi, untuk dijadikan satu formula, itu terlalu complicated variabelnya. Dan untuk merumuskan suatu peraturan itu kan kita harus mengeneralisasi sesuatu kan. Jadi ya memang ya harus gimana ya, harus fleksibel gitu. Dan itu bertentangan dengan teori pembentukan perundang-undangan kan akhirnya. Jadi ya saya memahami kesulitan itu sih, tapi tolong diselesaikan bersama-sama gitu. Iya, seperti nilai-nilai orang Indonesia yang bergotong royong, semua bersama-sama. Aku rasa ini menjadi salah satu keunggulan bangsa Indonesia ya mungkin, atau apa istilahnya. Karena kita sudah punya nilai-nilai yang semua tuh dikerjakan bersama-sama itu loh. Yang itu menurutku nggak ada di negara lain kan, gotong royong, terus bagaimana kita berempati dengan orang lain. Aku rasa Indonesia punya banyak nilai-nilai positif di situ, di mana kita bisa bersama-sama keluar dari masalah ini bersama-sama. Nggak perlu nunjuk salah satu, karena memang ini nggak hanya tugas pemerintah ya. Benar gitu. Nggak hanya tugas pemerintah, tugas kita untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Jadi memang pemerintah itu ngasih fasilitas berupa fondasinya, kita yang buat bangunannya, keserangannya begitu. Karena ini adalah unpredictable event kok, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma ya alangkah lebih baiknya kalau kita bisa sama-sama survive gitu loh. Iyalah, benar-benar. Mbak Rinda tadi kan sempat cerita, mungkin ya, kalau aku mengkonklusikan bahwa ada faktor eksternal dan juga faktor internal yang ada, yang mempengaruhi keputusan ibu, tindakan-tindakan yang ibu lakukan gitu. Nah, di antara faktor eksternal internal ini sebenarnya yang paling besar berpengaruh kepada seorang ibu itu yang mana, Mbak? Kalau di dalam kasus ini ya, dalam kasus ibu membunuh anak ini. Pertanyaannya susah nih, karena setiap orang kan punya kebutuhan emosi yang berbeda-beda ya. Yang bisa menakar adalah ibunya sendiri. Cuma yang menjadi titik kunci dari ini adalah ekspektasi dan me time menurut aku. Jadi minimal ekspektasinya gimana, bisa diturunkan atau enggak, dan ekspektasi ini pasti bereratan dengan nilai yang diterima yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau ketika nilai kelulusan adalah 8, bagaimana si ibu bisa berekspektasi anaknya diberi 7?
Betul, Dia pasti betul. ekspektasi menjadi minimal 8. Padahal keadaan tidak memungkinkan untuk anak itu mencapai nilai 8. Itu udah sampai stres sendiri kan? Contoh mudanya begitu. Itu contoh mudanya begitu ya. Benar, Kemudian benar, kedua benar. adalah me time. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa berpikir tentang dirinya sendiri ketika dia dibebani dengan begitu banyak tugas. Tugas menjadi guru, tugas bersih-bersih rumah, tugas mengatur rumah tangga, itu terlalu banyak. Jadi bagaimana caranya, itu hal yang nggak mungkin. Jadi ya memang karena yang kita bisa ubah adalah ekspektasi ibu ini tadi, dan ekspektasi ini tadi berkaitan erat dengan nilai sosial yang diinginkan oleh masyarakat terhadap anak itu, ya itu yang bisa diubah, gitu loh Mbak Putri. Ketika itu nilainya diturunin, oke, standar kelulusan 8 dikurangi jadi 6 lah, kan turun jauh itu. Ini ibu, oke lah, minimal anak dapat 7 lah, yang lainnya bisa terserah deh mau main-main. Win-win solution gitu loh Mas, maksudnya begitu. Mbak Renda, kadang kan memang yang di rumah gitu, gimana ya istilahnya? Seperti tadi ekspektasi apa segala macam gitu. Ada nggak sih sebenarnya ruang atau apa ya istilahnya harusnya gitu ya? Ibu harus seperti apa gitu? Nggak ada yang ideal ya memang. Maksudnya harusnya ketika ekspektasinya gitu, ini gitu, keadaan gini. Ini kan kita sedang berada di sini nih. Kita Iya, sedang berada di kerumunan yang betul, betul, betul. ribut banget nih, ada pandemi, ada ekonomi, ada nggak ada pekerjaan, di PHK, apa segala macam, anak harus online. Kita berada di tengah itu. Pusing nggak sih? Baru ngomong Dengarnya aja aja, langsung pusing. Kayak makanya dengerin baru aja pusing ngomong aja banget udah, tuh. Pusing baru banget ngomong tuh. aja udah pusing. Gimana menjalani gitu? Bagaimana ibu harus menjalani ini semua? Ini pertanyaan yang sangat benar, Dilematis. sangat dilematis menjawabnya. Tapi memang harus terjawab karena memang harus gitu kan. Harus Agak sharing susah kan kita ini jawabnya. namanya, Iya, benar-benar. karena kayak gimana ya? Kalau kita ngomong masalah kesehatan mental itu tidak hanya tugas seorang individual, tapi juga Betul. banyak hal gitu. Komunitasnya, regulasinya, kemudian terpenuhnya Lingkungannya. kebutuhan sosialnya atau enggak gitu. Jadi kalau seandainya aku pakai piramida kebutuhan dasar dari Maslow, nggak salah ya, aku mungkin salah ngomongnya, mohon maaf. Jadi kebutuhan piramida dasar itu, kita sekarang itu untuk memenuhi kebutuhan dasar aja sangat susah. Ketika memenuhi kebutuhan dasar aja sangat susah, bagaimana kita bisa mungkin mendapatkan aktualisasi diri yang bagus. Jadi memang sekarang itu sangat normal kalau kita tuh berada pada situasi yang namanya survival mode. Pilih Ya, mana yang penting, yang nggak penting dibuang. Itu betul. aja. Kalau memang sekarang adalah poin pentingnya adalah bagaimana caranya bisa hidup, maka ya sudah, berarti pendidikan anakku agak aku sedikit korban-korbanin dikit deh, gitu kan. Tapi Dan itu dengan bukan, catatan, betul betul, dan itu kurasa juga bukan dosa dan bukan kesalahan gitu loh. Jika iya, harus betul, ada salah satu yang iya kan gitu loh. betul. Terus kalau seandainya memang ekonomi menjadi masalahnya, berarti ya memang harus hemat-hemat dikit deh. Dan memang kalau aku boleh menyarankan gitu, ada baiknya kalau kita kembali ke ekonomi, dasar ekonomi kita, yaitu ekonomi koperasi gitu kan, saling membantu gitu. Jadi satu barang, jadi yang penting itu ekonominya muter gitu loh Mbak. Jadi gimana ya, untuk bersama, dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat, itu DPR ya. Tapi itu ekonomi koperasi gitu loh. Gitu. Jadi Benar, benar, benar. ada jiwa komunal di dalamnya, karena kita sekarang dalam menghadapi situasi seperti ini, kita nggak bisa bersifat individualis, kita harus berjiwa Iya, komunal. Satu betul, harus betul. membantu yang lainnya. Jadi lebih memilih untuk belanja di warung daripada belanja di Indomaret. Itu kasarnya begitulah. Karena nyebut merek, mohon maaf. Kayak gitu. Pun kalau seandainya mau belanja di Indomaret ya nggak apa-apa, tapi bukan hal yang sifatnya sembako yang benar-benar nggak ada gitu. Kasarnya begitu. Jadi Betul. lebih rajin membeli produk temennya, dan kita juga bisa menghasilkan produk gitu kan. Jadi Iya. ya muter aja ekonominya di situ, karena keuntungan yang didapat tidak untuk mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya untuk hidup, Iya, iya, gitu kan? benar banget. Itu sih menurutku Mbak. Iya, apa Mbak Rida, memang
apa ya, hal-hal seperti ini itu memang menjadi tanggung jawab bersama. Tadi seperti Mbak Rinda ceritakan, kita tuh harus berpikir secara bersama gitu atau komunal tadi. Aku pikir seperti tadi yang aku bilang, ini insya Allah Indonesia punya fondasi yang cukup bagus gitu loh. Karena Indonesia punya nilai-nilai kebersamaan, apa tuh namanya, musyawarah mufakat, gotong royong, nilai-nilai yang mungkin tidak dimiliki negara-negara maju gitu loh. Mereka yang hidup individualistik gitu kan, gitu. Jadi tapi pada kenyataannya ini malah agak kurang terarah atau gimana ya Mbak Rinda bahasanya. Iya. Jadi itu tidak pada ranah, jadi gotong royong atau komunalnya itu nggak pada arah yang benar-benar dibutuhkan untuk kemajuan bersama gitu loh. Iya. Bahkan apa mungkin karena awareness juga ya, di mana sekarang tuh karena orang-orangnya tuh yaitu tadi komunal, suka bergerumbul, suka nongkrong bareng-bareng, semua aktivitas itu kan nggak bisa di apa ya, nggak bisa dipisahkan nggak sih, itu orang Indonesia Iya. Ya, gitu. aku paham semua Mbak Putri. Jadi aku pikir itu ada, ini tuh nilai bagus banget jika ini tuh bisa diarahkan pada ranah yang benar-benar tepat gitu loh, karena kita tuh udah punya nilai itu. Aku tuh sering banget kayak bilang gitu, maksudnya ketika lagi diskusi sama teman atau lagi ngobrol sama beberapa staf pemerintahan gitu, tapi kenapa bisa ya orang yang kita notabene yang punya nilai-nilai itu sulit untuk keluar dari permasalahan ini gitu. Iya, betul itu Mbak. Betul itu. Aku juga menanyakan hal yang sama sebenarnya. Dan setelah aku belajar di Inggris, itu memang orangnya kan lebih individual, dan individual tuh lebih penerapannya daripada orang komunal kan. Dan pertama yang aku agak kritisi dari budaya Indonesia pada umumnya, itu budaya literasi kita sangat rendah gitu kan. Dan kita gampang sekali terpropaganda gitu. Jadi A, B, B gitu. Kalau seandainya aku boleh menggunakan bahasa yang sedikit kasar, kita tuh kayak lebih kayak anak bebek daripada menjadi melalui follower daripada menjadi leader gitu loh. Dan gimana ya, critical thinking kita itu masih sangat rendah gitu. Jadi memang inilah efeknya. Dan gimana cara memutusnya? Ya memang harus dengan budaya membaca gitu. Betul. Dan ini Indonesia pas banget. Betul. Iya. Dan karena memang Indonesia seperti Mbak Putri tadi punya value yang sangat luar biasa gitu. Ekonomi kerakyatan itu lahirnya di Indonesia loh, dan banyak negara itu yang mengcopy komunitas-komunitas di luar negara lain yang mengcopy dari Ki Hajar Dewantara kan. Mengenai ekonomi komunalnya. Jadi memang gimana ya, nilai-nilai itu yang harusnya kita bawa, yang kita kerjakan bersama-sama, ekonomi komunal gitu. Jadi gimana ya, terlalu banyak kepentingan Mbak Putri. Indonesia itu kan besar sekali ya, sangat besar. Jadi nggak bisa kita membedah dari satu pisau aja, nanti pasti akan keluar di pisau lain. Itu kan berarti nggak mungkin kalau kita kerja bersama mungkin gitu. Tidak tepat ya. Iya, budaya literasi deh itu deh kuncinya deh kok menurut aku loh. Iya benar-benar, budaya literasi atau bagaimana budaya mengkritisi sesuatu itu kan kita tidak diajarkan dari dini ya, bahkan pendidikan kita juga kurang gitu, bukan tidak ya, saya bilang bukan tidak, tapi kurang gitu, kurang mengasah pikiran kritis gitu masyarakat. Selain budaya literasi tadi, kemudian arahnya kan itu ya, mengkritisi keadaan, dimana kita tuh lebih suka menjadi followers artis-artis atau orang-orang yang lagi gemar main TikTokan, apa tuh namanya, elit yang media sosialnya itu berkembang, elit-elit yang mengikuti zaman milenial, elit-elit yang mengikuti gaya-gaya kekinian kayak gitu. Tapi kita tuh tidak, bahkan lupa dengan mengkritisi bagaimana kebijakan, lalu lupa dengan mengkritisi keadaan sosial di sekitar kita, sampai kita kembali ke topik kita di mana ibu yang melahirkan anak kemudian juga mematikan anak itu gitu. Kalau bahasa kasarnya itu kan Mbak Rinda. Betul. Kita lupa bahwa efek dari sesuatu hal itu disebabkan oleh banyak hal gitu. Jadi ketika pisau bedah ini mengatakan bahwa ibu yang membunuh anaknya adalah salah, iya itu betul, perbuatannya salah, dan perbuatannya adalah tindak pidana yang harus
seganjar dengan tindak pidana juga gitu kan, yang sesuai dengan KUHP dan pengadilan. Itu betul, dan itu nggak bisa kita ubah gitu. Betul, betul. Nah, pertanyaannya, mengapa yang terjadi? Ya, ya. Gitu kan. Dan ternyata terjadi karena memang terjadi masa pandemi gitu. Gitu kan. Ketika terjadi masa pandemi, kenapa bisa terjadi pada masa pandemi? Karena memang ini unpredictable event gitu kan. Jadi wajar kalau di sana sini akan banyak korban gitu. Tetapi dari Januari sampai September itu sudah cukup waktu yang cukup lama untuk kita membuat, merevisi, belajar ya, menilai, kemudian menyimpulkan sebuah kebijakan ini berfungsi atau tidak berfungsi. Gitu. Betul. Dan apa yang kita lakukan untuk kemudian hari? Karena corona itu nggak setahun 2 tahun, mungkin bisa jadi Desember selesai, bisa jadi malah makin parah gitu, bisa jadi gitu. Dan bisa jadi kita akan hidup dengan ini. Bisa jadi kita hidup dengan ini, betul. Dan yang paling penting adalah kita juga harus berempati pada sekitar. Bukan karena kita nggak kena corona kemudian kita nggak mikirin, enggak. Karena corona itu kan dia kayak penembak jitu yang dia ketutupan matanya gitu loh, gitu kan, semua orang bisa kena gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita ini melindungi diri sendiri, bisa seberapa lama? Tapi kalau kita melindungi diri dengan membentuk pagar besi, pagar baja, pagar badan gitu, pakai kayak yang polisi itu, akan restannya kan lebih lama gitu kan. Betul. Gitu. Iya, benar banget sih Mbak Rinda. Kita tuh sampai melihat ya tadi kenapa kita memilih topik ini gitu. Tentu kita punya alasan gitu ya. Tentu Mbak Rinda sendiri juga memiliki hal khusus yang ingin dibicarakan di sini, di mana gara-gara kelas online ibu bunuh anaknya. Karena tadi seperti yang saya bilang di awal, ini tuh nggak terjadi pada 1-2 kasus saja gitu. Ini kasusnya tuh kalau mungkin orang atau pemerintah tuh peduli, dan ini banyak banget menyeluruh di seluruh Indonesia gitu. Berarti kan ada sesuatu gitu yang perlu dikritisi kan. Betul. Dan pertanyaannya, apakah peraturan itu dikritisi setelah ada ibu yang membunuh anaknya? Berapa banyak? Dengan laporan ibu memukul anaknya itu tidak dilaporkan loh. Gitu. Itu dia gitu kan. Jadi ketika ada ibu yang membunuh anaknya, ini udah sinyal merah. Mau berapa lama itu akan dipertahankan gitu kan. Bagaimana cara metode pendidikan yang bagus kalau begitu? Yang sesuai dengan masa pandemi. Apakah benar online? Jawabannya itu masih dari satu sisi mental health ya. Bagaimana dengan sisi orang yang tidak bisa mengakses gitu kan? Bagaimana caranya? Kan bukannya pendidikan ini adalah hak dasar seluruh warga negara Indonesia. Jadi ya penuhi hak dasar kita gitu kan kasarannya. Udah kayak aktivis aku ngomongnya. Mbak Rinda, kalau mungkin tips gitu, ada nggak sih tips buat ibu yang saat ini tengah menjalani aktivitas itu, di mana ini gimana ya boleh bilangnya? Ya ini pilihan yang harus dilalui gitu, dan harus dilalui begitu karena kondisinya juga ya itu tadi yang sudah kita sebutkan, di mana memang harus melalui proses ini dengan kebijakan yang ada gitu. Ada nggak Mbak Rinda tips buat ibu ataupun keluarga dan lingkungan? Wes, kompleks. Kalau untuk ibu pertama adalah sadari kemampuan diri gitu. Jadi jangan pada masa pandemi ini karena situasinya tidak ideal, maka nggak usah berpikiran ideal. Capek istirahat. Kalau anaknya udah nggak bisa dibilangin, ya sudahlah kamu pesan dulu istirahat. Ibu tak main-main dulu, itu contohnya. Kalau seandainya nanti anaknya nggak sesuai target, ya mau gimana gitu. Memang ibu ini tidak dididik, tidak diberi pelatihan untuk menjadi pendidik. Atau kalau memang begitu, buatlah pelatihan ibu menjadi pendidik online dulu. Jadi sebelum ibu itu mengajarkan ke anaknya, ibunya di briefing dulu dong gimana caranya mengajarkan. Benar. Karena yang mengajarkan orang kan butuh teknik ya. Bener, iyalah. Maksudnya ya meskipun orang tua itu dianggap guru juga di rumah, tapi ya itu tetap orang tua gitu loh. Karena guru itu ada pendidikan. Ya kan, ketika kita jadi guru ada pendidikannya, habis itu ada trainingnya. Makanya kan proses gitu. Proses dari ajaib.
Makanya dari Januari sampai sekarang itu ya menurut aku ada banyak waktu di mana pemerintah atau pihak sekolah atau siapapun itu yang ngasih pendidikan menjadi pendidik ibu online dulu lah paling enggak. Jadi sebelum anak itu ditentir masalah tertentu, oh ini gini cara menjelaskannya ini. Kosannya aku tiba-tiba disuruh ngajarin anak matematika, mati juga aku, Mbak. Mampu kon. Maksudnya aku dulu ajarin aku yang hindari, sekarang aku harus ngajarin kan Iya, pusing. iya, iya. Ya kan? Paham, paham, paham. Bahkan, Uh-uh. iya, bahkan nuwun sewu mungkin kalau yang di desa-desa yang aku temui tetangga-tetangga desaku, mereka yang bahkan tidak mengenyam dunia pendidikan, Mbak, nuwun sewu. Jadi kayak, iya kan, gimana bisa mengajarkan orang, aku aja nggak bisa baca ibaratkan. Atau aku bukan nggak bisa baca sih, mungkin aku aja nggak pernah tahu gitu loh ada materi-materi kayak gini gitu. Iya, Mbak. Makanya itu kan nggak masuk akal. Ada sih katanya kalau ada gerakan namanya guru penggerak ya kalau nggak salah ya. Nah itu menurut aku lebih difasilitasi lagi gitu. Jadi walaupun kesannya harus online, mau nggak mau kita tetap harus offline sorry, tetap harus offline. Tapi sesuai protokol kesehatan gitu kan, masih bisa kan. Jadi kayak ditumpulkan kan kita kan kayak punya apa tuh joglo-joglo gitu kan, pendopo-pendopo itu kan ruang terbuka juga kan, nggak tertutup ruangan gitu, dikasih sekat plastik atau gimana gitu kan, masih ada ide inovatif Masih, untuk mengarah ke betul. sana gitu. Dan itu adalah cara beradaptasi karena siapa tahu tuh memang ini waktunya memang sudah kita harus hidup dengan ini gitu loh. Kalau memang jumlahnya yang terlalu banyak, oh berarti kelasnya digilir aja. Senin ini cuma 10 anak gitu kan, besok ini. Jadi ya memang nggak harus di mana tuh kelas, bisa di lapangan gitu kan. Maksudnya masih banyak cara Di kita apa untuk tempatku mentransformasi ilmu. Iya. Mbak Reda di keponakan aku di desaku itu guru itu datang ke tempat muridnya. Jadi itu sebenarnya selalu ada solusi ya. Aku nggak tahu Betul. ada Betul. solusi. Jadi itu guru itu datang ke rumah-rumah muridnya gitu loh Mbak. Tapi digilir nggak setiap hari. Jadi kayak misalnya hari ini datang ke rumah siapa. Jadi di situ ada 2, 3 sampai 5 anak gitu. Lalu yang kayak belajar kelompok gitu loh. Karena di keterbatasan itu kan. Jadi guru yang datang Mbak Rida kalau di Betul. desa. Dan aku sangat berharap guru-guru yang seperti itu dikasih apresiasi yang memadai. Maksudnya mereka butuh bensin, ada Iyalah, betul. jangan pakai gajinya mereka gitu. Kasihan kan di dalam Iya, iya, situasi kayak iya. gini mereka harus kayak Bahkan gitu. kalau yang di desa-desa itu kan honorer itu loh Mbak Rinda Ya yang itu. ya Allah itu kalau kalau ini ya apalah ya Bismillah gitu. Apa yang bisa aku tuh sampai rasanya kan itu Aku miris sakit. banget. Iya Sampai kan bikin miris. nangis rasanya. Iya. Miris banget. Maksudnya gimana ya? Memang aku nggak bisa, memang sih jiwa sosial itu penting, tetapi karena kita itu adalah makhluk sosial yang berempatilah dengan usaha orang lain gitu. Betul, betul, Salah satu betul. menghormatinya ya cukupi kebutuhannya gitu. Sangat indah dunia ini ketika kita bisa menjalankan idealisme, tetapi kebutuhan kita tercukupi kan. Amin, amin. Ya gitu Betul. kan. Aku yakin ketika kita memilih menjadi pendidik, saya ketika memilih menjadi pendidik, aku sudah taken kontrak tidak bakal hidup, tidak akan mungkin hidup kayak raya gitu. Gak mungkin lah mau korupsi uang apa, spidol sama kertas gitu kan katanya. Rasanya gitu. Tetapi aku berharap kehidupanku tercukupi, gitu kan? Betul, 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 betul. Ada amal jariah insya Allah. Tadi Mbak Rinda tips yang pertama adalah memang harus tahu kemampuan ya, harus memahami kemampuan diri sendiri seperti apa. Ada yang lain nggak Mbak tips yang lain? Kedua, tentunya bekali diri dengan ilmu gitu. Jadi Iya. kalau Lagi seandainya dan lagi ini penting banget ya. belajar, tapi belajar yang dalam ini ya belajar mendidik anak gimana. Dan ini memang butuh komunitas, butuh pelatihan, butuh banyak hal gitu. Karena ya memang ibu sekali lagi tidak dididik menjadi pengganti guru, gitu kan. Jadi Benar, benar. jangan berharap ibu bisa menggantikan fungsi guru. Gitu. Guru pun tidak bisa menggantikan fungsi ibu kan. Jadi ya nggak usah Betul, dibanding-banding. betul, betul. Tuh. Karena ada Kemudian peran dan fungsinya masing-masing ya. exactly gitu kan. Jadi ya pendidikan untuk ibu terutama dalam hal mendidik anak. Belajarnya loh ya, bukan parentingnya loh ya. Cara belajarnya bagaimana gitu. Kemudian untuk lingkungan, ya
aku bilang karena ini adalah masalah bersama, maka diselesaikan dengan cara komunal. Ya pikirkan aja, contohnya kalau memang seandainya nggak ada beberapa berita yang menghangatkan hati di Indonesia itu kalau ada orang yang ngasih wifi gratis di rumahnya, anak-anak bisa main di halaman, itu benar-benar menghangatkan hati. Dan aku banget berharap ya. aku benar-benar berharap orang-orang seperti itu semakin banyak gitu. Amin, Jadi amin. ada orang yang mampu yang punya wifi, kemudian nyewain komputer gratis, kan penting gitu. Dan memang karena ini masalah bersama, baik pemerintah dan masyarakat memang harus bekerja sama gitu. Nggak usah tunjuk-tunjukkan siapa yang benar siapa yang salah. Ya harus, dan Sudah aku berharap waktunya lah ya itu. waktunya, dan aku berharap di masa pandemi ini nggak usah ada korupsi. Bapak Ibu Amin, tolong sadar. ya Allah. Bapak Ibu tolong sadar, kita lagi pandemi gitu Iya kan. nih, tolong. Ini lagi kurang banget bisa-bisanya. Benar bisa-bisanya korupsi. Jangan ada dinas keluar yang nggak jelas gitu kan kasarnya. Benar. Jadi ya, dan terakhir memang harus efisien dana pemerintah juga harus efisien, seefisien mungkin gitu kan. Ya, kita harus mengentangkan kata pinggang bahwa ya memang yang terjadi di Inggris aja, pemerintah itu ngasih banyak subsidi loh gitu kan. Aku memang nggak bisa bandingin ya antara Indonesia sama Inggris. Cuma maksud poinku adalah mengapa mereka bisa melakukan ini, karena mereka bisa membuat dana itu seefisien mungkin gitu kan. Itu poinnya. Jadi ketika kamu bisa membuat dana negara APBD efisien mungkin menghadapi pandemi ini, nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Aku percaya itu banget sih. Nggak ada yang nggak mungkin. Mbak Rinda, terakhir apa yang mau disampaikan kepada pemerintah atau instansi terkait atau siapapun yang saat ini semoga ya menyaksikan kita atau bisa menularkan apa yang bisa nge-share atau apa video ini yang semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman juga gitu. Ya, yang bisa aku bilang adalah karena ini masa pandemi, dan semuanya adalah unpredictable event, kita nggak akan pernah tahu behavior-nya bagaimana, karena ini baru terjadi di era online, di masa pandemi, terjadi bersama-sama. Jadi saya pribadi sangat berharap ada kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap mental health, terutama kesehatan mental ibu. Karena sekali lagi, ibu dalam era COVID ini memiliki banyak peran ganda. Dan ketika peran ganda itu tidak dibarengi dengan pengetahuan mereka terhadap mental health, ini akan bisa berakibat celaka. Dan data sudah menunjukkan itu. Jadi alangkah baiknya kita pikirkan bersama-sama, mundur ke belakang, benarkah kebijakan yang sudah saya keluarkan pada masa pandemi ini? Ya, gitu sih Mbak Putri. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Ini kalau dilihat ini Rinda Amalia MH MCMA. Ada yang punya titel baru gitu kan ceritanya. Congratulations. Aku mau mengucapkan selamat atas pencapaian Mbak Rinda di titik ini gitu. Jadi selain mungkin ini semakin mendekati dengan apa yang Mbak Rinda inginkan gitu. Apa yang Mbak Rinda cita-citakan, apa yang Mbak Rinda impikan, dan tentu bermanfaat insya Allah buat teman-teman yang lainnya. Bisa menceritakan nggak Mbak, ini tuh apa? Karena aku khawatir salah sebut loh ini tuh. Jadi ini itu ceritanya adalah Complementary Medical Association. Ini kalau di Indonesia seperti ID, tapi untuk konsultan. Jadi ya, jadi terapis non medis yang diakui secara internasional gitu. Dan secara internasional, dan mungkin perlu tahu ini saya tegaskan, ini Mbak Rinda ini orang pertama di Indonesia yang mendapatkan MCMA. Iya. Dan itu perjalanannya sangat susah Mbak Putri, karena setelah saya ya tahu sendiri lah yang ambil kelas ini, kelas itu, kemudian dari situ saya dapat reverse ke MCMA. Di sana masukin beberapa sertifikasi saya, dikoreksi mana yang bisa masuk, mana yang enggak. Kemudian harus ngurus insurance, professional insurance, jadi asuransi yang untuk profesional. Untuk profesional yang aku sama sekali nggak ngerti ini apa, ini isinya gitu kan. Dan itu wajib gitu. Jadi aku tercover insurance sekarang. Setelah itu kemudian berkas dikembalikan, kemudian cross ke kepolisian, benarkah aku melakukan kejahatan dan sebagainya.
baru mulai prosesnya keluar. Dan ini setiap tahun 1 tahun sekali akan cek dokumen-dokumennya apakah sesuai track dan sebagainya. Jadi di sini yang menarik adalah karena mental health itu sudah menjadi bagian dari sendi-sendi setiap kehidupan. Semua tentang manusia akan belajar tentang mental health. Dosen akan belajar mental health, kemudian perawat yang apalagi dia adalah di frontliner yang bertemu dengan orang langsung akan belajar tentang mental health. Dan aku sangat berharap di Indonesia bisa mengcopy satu hal yang serupa, karena no health without mental health, gitu kan, nggak ada kesehatan tanpa mental kesehatan health. Dan sekali lagi, ketika masyarakat itu happy, maka angka kejahatan, angka sakit, kriminalitas, angka kesakitan, kemudian produk akan turun dan akan berganti produktivitas makin naik, gitu. Jadi ya sekali lagi, kesehatan itu dasar utama, tetapi kesehatan tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, gitu. Oke, sekali lagi selamat Mbak Rinda. Kita semua turut bangga dan juga turut mendoakan selalu untuk kesuksesan Mbak Rinda dan juga jalan-jalan yang masih berjalan panjang yang mau dilalui. Betul. Terima kasih. Kita bangga banget lah Mbak Rinda sudah pernah ngobrol di sini, sudah ada jejak digital yang ada di sini yang terekam, yang mungkin teman-teman ada yang setia banget selalu membantu mensupport kami dan informasi-informasi positif ini gitu. Ya insya Allah nanti kembali lagi minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Mbak Rinda. Jadi teman-teman jangan bosen. Mungkin teman-teman ini tuh aku jarang banget ngomong ini Mbak, tapi nggak tahu kenapa aku hari ini pengen ngomong. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe. Yang belum nonton bisa nonton sampai lengkap selesai. Karena jangan sampai terputus informasi. Kadang berita atau informasi yang bisa dinamakan fake, berita fake news atau mungkin hoax, itu karena kadang itu kita sendiri tidak secara keseluruhan gitu, tidak secara utuh mengambil semua informasinya. Jadi jangan sampai ilmu ini tuh terputus gitu. Maksudnya cuma sepotong-sepotong. Jadi mungkin teman-teman bisa menyaksikan ini sampai selesai gitu kan Mbak Rinda? Betul. Baru kali ini banget loh aku ngomong, coba deh. Aku nggak pernah kayak nyuruh orang nonton, karena aku ingin gitu. Oke, terima kasih Mbak Rinda. Besok minggu depan insya Allah kita ngobrol lagi. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung sama kami. Barusan teman-teman menyaksikan Ngolabs Ngobrol Lepas with Rinda Amalia. Terima kasih. Bye, terima kasih.